Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Ova. Hari ini kita akan ngelanjutin pembahasan kita ya di latihan soal yang ke-8, keseimbangan benda tegar. Oke, kita akan latihan yang kayak gini. Nah, nanti ada rumus cepatnya di akhir, tapi aku saranin kalian ngerti konsepnya dulu. Kalau ngerti konsepnya, ketika soalnya diubah-ubah kan kalian bisa ngerti kayak gitu ya. Oke, di sini ada batang AB bermassa 10 kg bersandar pada sebuah tembok seperti pada gambar di bawah ini ya. Jadi temboknya licin, temboknya sebelah sini licin, sedangkan yang bawahnya itu kasar ya. Contohnya misalkan kalian pakai tangga gitu ya. Tapi kalau tangga kan dindingnya juga kasar. Ya pokoknya itulah ya. Di sini licin, di sini kasar. Nah, berapakah koefisien gesek minimum biar si batang ini enggak kejatuh ya? Oke, enggak terjatuh. So, bagaimana kita carinya? Ya jelas ya, kita gambar dulu gaya-gayanya dulu. Oke, kita anggap dulu di sini theta biar gampang gitu ya. Kita punya sigma tau sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau ini menggelempang atau terjatuh gitu ya, dia kan keset gitu ya, pokoknya muter gitu. Makanya dia pakai sigma tau. Oke, karena sigma tau itu F kali D ya. So, kita cari gayanya. Yang pertama adalah berat batang. Si batangnya punya berat W T, di sini aku sebut T tangga ya. Cuma kenapa nanti ya udahlah pokoknya itulah ya. Oke, ada WT, kemudian yang di sini ada gaya geseknya karena dia kalau jatuh ke sono gitu ya, maka gaya geseknya berlawanan dari arahnya. Sehingga ini adalah F geseknya. Kemudian terhadap dinding dia punya normal. Karena punya normal berarti di sini ada N yang di B ya, berarti di sini dan di A ya, karena ini juga nyentuh si dinding. Oke, karena dia udah punya semua sehingga kita bisa tulisin tau oleh WT, FG dan NB. Kenapa enggak ada NA? Karena di sini aku pakai tau A. Kenapa kita pakai posisi A ya? Jadi di sini karena kita mau nyari FG, kalau kita pakai yang B nanti FG-nya 0 gitu ya. I mean tahu FG-nya 0, jadi makanya kita pakai yang di lawannya, pakai yang A. Nah setelah ini maka kita tulisin aja WT kali DWT min FG kali DFG plus NB kali DNB. Nah setelah ini kita cari lengannya. Oke. Kayak dulu ya, ada yang lengan ditegak lurusin gaya, ada gaya yang ditegak lurusin lengan. Nah, pada soal yang ini itu lebih gampang lengan ditegak lurusin gaya. Jadi kalau yang masih bingung silahkan cek-cek lagi latihan soal keberapa gitu, aku lupa ya. Nah, di sini oke, kita lihat di sini ada untuk yang WT itu maka nilainya setengah L gitu ya. Ini kepanjangan dikit Bu ya. Oke, gak apa-apa. Nah, di sini berarti ini tetanya di sini berarti tetanya kan sama kayak di sini, sehingga ini pakai yang cos ya karena dekat tetanya di sini. Oke, jadi setengah L cos theta untuk DWT. Sedangkan yang DFG, oke, DFG ya berarti di sini L-nya panjangnya segini, sehingga kalau FG itu kita pakai yang ini kan ya, FG-nya ke sana kita panjangin aja, tegak lurusin yang ini ya. Jadi L sin karena depannya theta, sin demi depan per miring gitu ya. Depannya CL ya, oke. Sedangkan NB-nya ke sana, panjangnya ini ke sini L, berarti lengannya aku turunin ya yang hijau ya, berarti ini tegak lurus ya, jadi L cos. Oke, yang masih bingung ya silahkan cek-cek di latihan soal sebelumnya. Kita lanjut aja, kita tulisin sekarang ya. Kita mau nyari sigma FY dulu, karena di sini ada bagian NB, kan kita kagak tahu gitu NB berapa ya. Kita pakai sigma FY sama dengan 0, ada NB dan WT, berarti NB itu akan sama dengan WT ya, atas kurangi bawah. Oke, so kita dapetin min WT kali setengah L cos minus FG itu mu kali N dikali L sin theta tadi dari situ ya, NB dikali L cos theta. Di sini semua punya L sehingga kita bisa coret. So, terus habis itu kita tulisin ya. Min setengah WT cos theta min mu G, karena NB itu sama dengan WT dari sini kita masukin. Nah, punya WT semua, bisa kita coret. So, masih min setengah cos theta ditambah cos theta, itu kan cos theta setengah ya. 1 dikurangi setengah. Oke. Sehingga kita dapat mu G itu sama dengan 1/2 cos per sin ya.
cos per sin. Atau bisa kita tulisin, ini kita balik sin per cos ya. Hasilnya adalah 1/2 tan theta. Atau kalian boleh nulisin setengah kotangan theta juga boleh ya. Jadi ini adalah rumus cepat untuk nyari koefisien gesek minimum di lantai pada benda yang cuma tangga doang atau batang doang. Oke, hanya ini ya. Kalian boleh kalau malas pakai rumus yang ini, boleh langsung pakai ini. Tapi ingat, ini hanya bisa untuk yang bagian tangga. Sehingga kita bisa nyari ya, kita cek ya, 1 tan desa, depan per samping, depannya 60, sampingnya adalah 80. Sehingga kita dapetin di sini ya 2/3 ya, karena ini coret-coret gitulah ya, hasilnya 2/3. Oke, itu adalah mu-nya. Nah, gimana kalau misalkan ada orang yang naik tangga atau orangnya bawa barang gitu ya. Nah, ini akan berbeda, nggak bisa pakai yang ini. So, cara nyarinya kita lanjut ke latihan yang terakhir kita di kesetimbangan. Sampai jumpa di yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.